Apakah tahu itu? Dari mana kata ini berasal? Karena bagaimana mungkin kita menggunakan kata tahu sebagai kata dasar untuk frase ilmu pengetahuan, yang berarti ilmu untuk mengenal tahu, jika definisi kata tahu itu sendiri sebenarnya tidak kita pahami. Bukankah dengan demikian, kita tidak sadar jika selama ini sebenarnya kita tengah berjalan dalam ilusi? Pertanyaan bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui merupakan salah satu pertanyaan dasar dalam epistemologi, yakni cabang filsafat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sebagai cabang filsafat, epistemologi mempelajari dan mencoba menentukan hakikat pengetahuan. Pertanyaan bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui, terdapat dalam salah satu karya Plato, dan dapat dibayangkan bahwa dalam kurun waktu 2500 tahun, para filsuf telah melangkah jauh meninggalkan titik awal dari pertanyaan itu. Tapi, ada yang terlupakan dari geliat manusia dalam menjawab pertanyaan tersebut, yaitu, apakah tahu itu? Dari mana kata ini berasal? Karena bagaimana mungkin kita menggunakan kata tahu sebagai kata dasar untuk frase ilmu pengetahuan, yang berarti ilmu untuk mengenal tahu, jika definisi kata tahu itu sendiri sebenarnya tidak kita pahami. Bukankah dengan demikian, kita tidak sadar jika selama ini sebenarnya kita tengah berjalan dalam ilusi? Lalu, bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan ini? Bagaimana cara kita mengenal asal kata tahu? Seperti halnya kata-kata yang lain yang terdapat dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata tahu juga merupakan kata yang kita warisi dari masa lalu, bahkan bisa dikatakan, kata tahu berasal dari masa yang sangat primordial, masa yang sangat kuno. Melalui tinjauan morfologi dan etimologi bahasa, kita melihat bentuk tahu identik dengan kata tahu yang pada hari ini umumnya kita kenal sebagai terminologi filsafat dalam tradisi Cina. Dan jika kita telusuri lebih jauh, terminologi Tao di Cina ternyata identik dengan terminologi Ta dalam tradisi India dan juga bahkan dengan kata Theo dalam tradisi Yunani. Eulalio Paul dalam buku Harmony, Radical Taoism Gently Applied, mengatakan bahwa Tao secara kasar dapat dianggap sebagai aliran alam semesta, sebagai esensi dan pola di balik alam yang menjaga keseimbangan dan keteraturan alam semesta. Dalam Hindu Weda, Ta dijelaskan sebagai prinsip keteraturan alam yang mengatur dan mengkoordinasikan operasi alam semesta dan segala isinya. Dalam himne Weda, Ta digambarkan sebagai hal yang pada akhirnya bertanggung jawab atas berfungsinya tatanan alam, moral dan pengorbanan. Cendekiawan Sanskerta Maurice Bloomfield menyebut Ta sebagai salah satu konsepsi keagamaan terpenting dari Rig Veda. Selanjutnya Maurice Bloomfield juga mencatat bahwa, dari sudut pandang sejarah gagasan keagamaan, kita mungkin, pada kenyataannya, harus memulai sejarah agama Hindu setidaknya dengan sejarah konsepsi Ta ini. Jika pemahaman terminologi Tao di Cina dan terminologi Ta di India terlihat identik, yakni bahwa itu adalah prinsip keteraturan alam yang mengatur dan mengkoordinasikan operasi alam semesta, maka terminologi Theo di Yunani tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa itu adalah Tuhan. Jika ketiga pandangan dari tiga bangsa berbeda ini dilebur menjadi satu, maka hasilnya dapat kita lihat pada konsep pemikiran panteisme yang mengatakan bahwa alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Berdasarkan pemahaman ini, saya melihat bahwa kata tahu bisa diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas yang sejati, atau keselarasan dengan prinsip-prinsip yang mengatur alam semesta. Tahu bisa dipandang sebagai hasil dari proses pengenalan terhadap realitas yang lebih dalam. Ketika seseorang benar-benar tahu, maka dia pada dasarnya telah mencapai kesadaran yang selaras dengan prinsip-prinsip mendasar alam semesta. Pengetahuan yang sejati atau tahu adalah pemahaman yang menyelaras dengan kebenaran sejati atau realitas yang sejati. Dengan demikian, terminologi tahu dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat dalam konteks filosofis dan spiritual sebagai berikut. Sebagai proses pengenalan, bahwa tahu adalah hasil dari proses pengenalan yang mendalam terhadap realitas. Sebagai kesadaran yang selaras, bahwa pengetahuan sejati melibatkan kesadaran yang selaras dengan prinsip-prinsip mendasar alam semesta. Sebagai jalan menuju realitas absolut, bahwa pengenalan atau tahu mengisi mata rantai yang mengantar kesadaran manusia menuju pemahaman tentang realitas absolut. Pada akhirnya, secara hierarki, seseorang bisa jadi kenal sesuatu hal tetapi belum tentu dia paham. Dan meskipun dia paham,
Belum tentu tahu. Meskipun secara etimologis kita mungkin belum menemukan bukti langsung yang menghubungkan kata tahu dalam bahasa Indonesia dengan istilah Tao dalam tradisi Cina, tapi itu tidak berarti bahwa hubungan tersebut mustahil atau tidak mungkin ada. Meskipun pada saat ini, secara literatur ilmu etimologi tidak ada bukti langsung yang menghubungkan kata tahu dalam bahasa Indonesia dengan terminologi Tao di Cina, tadi India, dan Teo di Yunani. Namun, tidak adanya bukti langsung itu dapat kita lihat sebagai kesenjangan atau celah yang menganga di rentang sejarah bahasa, akibat belum ditemukan saja puzzle yang pas untuk mengisi celah tersebut. Sekian apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.